Ubaidillah ini Pak pernah naksir dengan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, jadi sahabat aja bisa jatuh cinta sama istri Rasulullah. Waktu itu kan ayat hijab ini belum turun lagi Pak. Ketika Rasulullah menikah dengan Zainab baru ayat hijab turun. Kalau ngomong sama istri Rasulullah tidak boleh langsung, itu kan setelah Rasulullah sama Zainab. Dia dulu masih sering berbicara. Jadi Tolha bin Ubaidillah sempat naksir sama Ummul Mukminin Aisyah. Pas Rasulullah datang, Rasulullah marah kepada Aisyah. Aisyah masuk. Waktu itu dalam hati Tolha apa? Meninggal kau ya Rasulullah, akan kunikahi Aisyah. Waktu itu belum turun juga ayat lagi bahwa istri-istri Nabi tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Jadi bukan tidak ada juga yang khilaf itu. Makanya bertamu ke rumah orang tuh Pak, etikanya kalau secara sosial, kopi itu dari panas sampai dingin, jangan lebih daripada itu. Kita ini kadang bertamu, Bu, lihat Pak, tak mau keluar dari rumah orang. Makanya Pak Bapak tuh Bu, suka dia buat tempat macam kedai kopi situ ngumpul. Kadang rawan juga tuh Pak, kalau karyawan kedai kopi itu perempuan naksir pula tuh atuk dia kadang Bu kan. Lama-lama duduk sana jatuh cinta lah dia. Nah itulah payah itu. Jadi kalau bertamu di rumah ini kan susah tertengok istri di rumah dia pengen bebas pula Bu. Kalau tidak sediakan satu ruangan yang memang tidak akan melewati istri, tidak terlihat anak-anak perempuan kita. Tapi kalau misal dalam tertengok, sedangkan tong sampah aja tiap hari tertengok cantik tong sampah tuh. Bertanya kita hilang tong sampah mana? Tong sampah yang di sini, tong sampah aja terkenang gitu, apalagi wajah orang. Jadi itu yang Tolha, dia pernah jatuh cinta dengan Ummul Mukminin Aisyah. Makanya dia tebus kesalahannya tuh waktu perang Uhud. Rasa dia salah, menyesal dia, kenapa aku jatuh cinta kepada istri Rasulullah. Makanya di perang Uhud tuh jadi tameng hidup Rasulullah dia Pak. Dia ingin menebus kesalahan. Jadi kita ini semua bisa menebus kesalahan kita dengan berbuat kebaikan. Karena kata Rasulullah Pak, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adni sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasanin. Takutlah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Tidak akan ada kita ini yang tidak berdosa Pak. Setiap hari ada dosa, makanya iringilah. Sudah buat buruk, timpa sama perbuatan baik. Karena kan iblis ini tidak pernah istirahat Pak. Gimana kita mau baik? Apa kata para ulama? Istirahat aja iblis ini 1 menit, baik orang sedunia. 1 menit aja dia istirahat. Makanya Allah memaklumi itu Bu. Dikasihlah kita waktu penghapus dosa dari waktu sholat ke sholat lainnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kita pasti berdosa. Jangan putus asa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, seperti kita jalan di atas pematang sawah, tergelincir naik balik, tergelincir naik balik, tergelincir naik balik. Jangan pernah putus asa. Nah, jadi ini cara Tolha menembus diri. Biarlah jadi tameng hidup Rasulullah, rupanya tetap hidup dia. Nah, ini kita lihat keberanian Rasulullah, seorang yang lembut, yang kita dengar lembut, tetapi juga beliau bisa menjadi tegas. Asyidda wala kufar ruhamau bainahum. Keras terhadap orang kafir, lemah lembut terhadap sesama mereka. Artinya apa nih Bu? Keras ada tempatnya, lembut ada tempat. Jadi tak pukul rata aja. Kemudian Mbak, yang berikutnya itu waktu umat Islam akan menaklukkan kota Mekah. Di antara sahabat itu ada yang sangat dekat persaudaraannya dengan orang Quraisy, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Diam-diam Hatib bin Abi Balta'ah ini menulis surat kepada orang Quraisy mengenai rencana umat Islam akan menaklukkan kota Mekah. Isi surat itu tidak adalah yang berbahaya Pak. Menyingkirlah kalian semua dari kota Mekah,
karena Rasulullah dan kami semua akan masuk ke dalamnya. Tidak adalah unsur yang aneh-aneh. Cuman surat itu dititipkan kepada perempuan dan ditaruhnya di dalam sanggul. Karena dia tahu pasti laki-laki tidak akan membuka rambutnya. Tidak lama turun malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa seseorang telah menuliskan rencana penaklukan kota Mekah, dititipkannya kepada seorang perempuan yang disimpan dalam gulungan sanggul rambut. Diutuslah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kejar perempuan itu, dikejar oleh Ali. Perempuan ini tidak ngaku, tidak ada aku membuat surat. Kata Ali, Rasulullah tidak pernah berbohong. Kalau kau tidak mau, terpaksa kau kami telanjangkan di tengah gurun. Yang mendengar itu takut dia, Bu. Dibuka dari gulungan rambutnya. Ternyata betul ada surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Quraisy. Dipanggillah Hatib bin Abi Balta'ah. Umar langsung apa, Mak? Ini pengkhianat Rasulullah, kita penggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan. Kita tanya dulu. Kenapa kau menulis surat? Ya Rasulullah, aku sama sekali tidak pernah meragukan Islam. Aku tidak pernah meragukan kau ya Rasulullah. Hubunganku sangat dekat dengan orang Quraisy. Paling tidak aku pernah berjasa kepada mereka dengan memberitahu mereka untuk menyingkir. Coba tengok isi surat dari Rasulullah. Ada tidak unsur pengkhianatan di dalamnya? Aku cuma mengatakan kepada mereka, menyingkirlah kalian ke atas bukit, jangan berada di Mekah. Maka kata Rasulullah, engkau dimaafkan karena tidak ada unsur pengkhianatan. Jadi Rasulullah itu dalam menetapkan hukum tidak sembarangan juga menuduh orang berkhianat. Umar bin Khattab inilah yang dipelajari dari Rasulullah, sehingga Umar bin Khattab itu menjadi legend, Pak, yang selalu diingat orang, seorang pemimpin yang selalu menjadi contoh. Karena dia betul-betul belajar benar dari Rasulullah, hati-hati dalam menetapkan hukum. Kalau kita ingat, Pak, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini pernah ada orang Yahudi datang berdarah-darah kepadanya, kepala berdarah, badan bekas cambuk-cambuk. Lihatlah keadaan aku Amirul Mukminin, seorang Muslim telah menyiksaku. Walaupun orang Yahudi yang ngadu, cuman Umar hati-hati. Suhaib, kata Umar, panggil datang Suhaib. Ada apa Amirul Mukminin? Kau cari pelaku yang mencambuk orang Yahudi ini dan melukai kepalanya. Cari sampai dapat. Langsung dicari oleh Auf bin Malik, oleh Suhaib. Ternyata pelakunya adalah Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga juga, Pak. Kau yang melakukannya, Auf? Iya. Maka kata Suhaib, yang disegani Umar, yang didengarnya adalah Mu'az bin Jabal. Kau pergi ke rumah Mu'az bin Jabal, ceritakan hal ini, nanti Mu'az bin Jabal yang akan menengahi. Karena takut nanti tergesa-gesa Umar menghukummu. Dia paling pantang orang-orang disakiti seperti ini. Kemudian sholat asar lah, Pak. Selesai sholat asar, Umar kembali mengatakan, mana Suhaib? Datang Suhaib. Ya Amirul Mukminin, sudah dapat kau siapa pelakunya? Langsung berdiri Mu'az bin Jabal. Pelakunya Auf bin Malik, Amirul Mukminin. Tapi janganlah engkau tergesa-gesa. Dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Auf bin Malik. Itu makanya Umar mendengar. Ingat dia, Pak, Rasulullah pun mendengar dulu, baru memutuskan. Jadi kalau kita nerima pengaduan-pengaduan orang nih, Bu, dicari tahu dulu, iya tanda, Pak, kan? Nanti, Bu, kita bisa memusuhi orang, padahal orang itu tidak ada macam itu ke kita. Dia berubah aja nada bicara, bisa berubah artinya. Betul nggak, Mbak? Berubahnya misalnya nih, ada dulu Ustadz mengatakan anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu,
haram dimakan. Nah kan kalau sempat tidak ada haram dimakannya Pak, kasar enggak Ustadz itu jadinya? Anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu, tentu sangka orang apa Pak ya? Nah, jadi salah aja pengucapan Bu, bisa fatal lagi Pak. Yang bapak ibu-ibu ini udah tersinggung semua Pak, kurang ajar mulut Ustadz ini, awak dipancing babinya, rupanya anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu haram dimakan. Nah kan enggak apa, kalau dipisahkan kan bahaya jadinya Pak. Itulah bahayanya sebuah kata tuh. Kadang kita dengar dari orang berbeda. Macam kadang kami ceramah nih Bu ya, kami ceritakanlah ada dulu seorang pelacur di tengah padang pasir. Dia haus untuk minum, turun dia ke bawah. Setelah dia ambil minum, dia naik ke atas. Begitu sampai di atas, nampak dia ada anjing kehausan. Dikasih minumnya anjing itu. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa perempuan itu. Bayangkan pelacur ngasih minum anjing, diampuni dosa. Rupanya ada pelacur yang dengar di luar Bu. Oh itu caranya. Sudah berzina, besok kasih anjing minum. Itu sangkanya Pak. Itu bahayanya Bu. Kadang bisa menjadi fitnah yang disampaikan tuh Pak. Berubah aja deh, makanya kita cari tahu dulu, betul nggak orang ngomong seperti ini, tanya dulu, supaya kita nanti jangan sampai salah menjatuhkan hukum kepada orang. Rupanya maksudnya nanti itu. Maka kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, aku melihat orang Yahudi ini menguntit seorang perempuan muslimah di atas keledai. Kemudian dia dorong keledai itu, tapi dia gagal menjatuhkan perempuan muslimah itu. Tapi akhirnya dia loncat, kemudian dia menjatuhkan perempuan muslimah itu, kemudian dia lecehkan. Nampak oleh aku dari jauh, aku kejar dia, aku pukul, aku cambuk dia. Kata Umar bin Khattab, bisa enggak mendatangkan wanita yang menjadi korbannya? Itu dia lagi dicari Pak. Dicarilah Bu, jumpa rumah wanita itu. Kata wanita ini, demi Allah aku akan mau menjelaskannya kepada Khalifah Umar. Tapi suami dan ayahnya melarang, jangan nanti nampak sama orang, malu kita. Nampak kau dilecehkan, nanti kau pun malu, keluarga kita malu. Biar ayah dan suamimu yang menjelaskan kepada kami. Begitulah menjaganya Pak ya, supaya jangan perempuan ini nanti malu. Orang banyak dilecehkan di Indonesia ini Bu, dia tidak mau lah cerita ke bapaknya misalnya gitu Pak, jadi cepat selesainya. Macam kasus di pesantren yang sampai 12 orang hamil, didiam-diamkan Bu, tidak tahu. Artinya kejahatan itu bisa terjadi di mana saja bisa terjadi. Kemudian begitu datang ayah perempuan ini Bu sama suaminya, dijelaskannya, betul Khalifah, bahwa anak kami sudah dilecehkan oleh orang Yahudi ini. Dia tindih badannya, itu bahasa halus Bu, diperkosa itu maksudnya. Dia tindih badannya. Mendengar itu apa kata Khalifah Umar? Kurang dicambuk sama dipukul dia, salib sampai mati. Akhirnya disalib orang Yahudi itu. Apa kata para sahabat? Itulah pertama kali Khalifah Umar menyalib orang. Dikumpulkan oleh Umar orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan aman tinggal sama orang Islam waktu itu. Kata Umar bin Khattab, kami memang ada janji perdamaian sama kalian. Tapi kalau udah kalian begini kelakuannya, tidak berlaku perjanjian itu. Perjanjian itu bukan supaya kalian bisa lah berzina, kalian ganggu orang Islam. Kalian udah aman bersama kami, tolong juga jaga. Jadi memang apa namanya nih Pak, udahlah minoritas, udah dilindungi, jahat pula Pak. Kan ini udah dilindungi oleh umat Islam. Akhirnya cari gara-gara dia, akhirnya disalib oleh Khalifah Umar bin Khattab. Keadilan ini Umar pelajari dari Rasulullah SAW. Nah itu yang dijadikan teladan oleh Umar. Apapun yang bicara Rasulullah ini tidak sembarangan untuk
menjatuhkan hukuman. Jadi kalau ibu ada dengar orang-orang menjelekkan ibu, jangan cepat percaya dulu. Cari tahu dulu, Pak. Rupanya memang betul dia menjelekkan, Bu. Ya, apa enggak sakit hati aku, kakak begini. Kan jelas lah jadinya, Pak, kan. Saya salut, Bu, tengok orang yang seperti itu. Jadi dia ada bosnya benci sama karyawannya ini. Dulunya sayang. Disebabkan karyawannya ini makin digaji besar, makin melunjak kelakuannya, Pak. Bahkan sering mengatakan kepada karyawan yang lain, kalau tidak karena aku, tidak bergaji. Sering sombong. Akhirnya bosnya cepat mematikan kesombongan. Dengan cara apa mematikan kesombongannya? Dia tidak dibayar dengan gaji lagi, tapi dihitung seperti orang kebanyakan. Berapa yang dikerjakan dia, segitu dia digaji. Baru dia sadar, Pak. Ternyata ketika dihitung, gajinya sangat kecil seharusnya. Cuma selama ini karena bosnya sayang. Kalau dia sombong, dimatikan kesombongan dengan cara itu. Tapi akhirnya dia cepat sadar, Pak. Tolong tunjukkan kesalahan saya, Bu. Di mana kesalahan saya harus rubah. Kamu tuh mulai sombong, kamu tinggi hati, kamu merendahkan orang. Itu yang buruk di diri kamu. Jadi kamu harus seperti ini sekarang, terima keputusan ini, berubahlah kamu. Itu cepat dinyelesaikan, Pak. Cepat tahu salahnya. Jadi kalau kita terdengar orang memburukkan kita, menjatuhkan kita, jangan kita marah dulu. Kita mana tahu betul, Pak. Tahu betul. Ini yang dikatakan para sahabat, Bu. Fitnah itu kalau benar itu menguntungkan bagi kita, bisa kita berubah. Kalau tidak benar, maka amalan orang itu akan berpindah kepada kita. Fitnah itu akan berbalik kepada dirinya. Jadi ini enaknya ajaran Islam nih, Pak. Bila kita dijelekkan orang, dengarkan dulu. Betul tidak apa yang dijelekkan orang itu tentang kita? Kalau benar, kita bisa berubah. Banyak orang maju karena dikritik orang, Bu. Dan banyak orang hancur karena sering dipuji. Jadi dikritik itu kadang bisa membuat orang lebih baik. Kalau tidak ada dikritik-kritik orang, Pak, gimana pula kita ini mau bagus jadi? Tidak tahu kita kekurangan kita. Nah, itulah gunanya mulut orang yang tidak suka dengan kita. Tahu kita jadinya apa yang harus kita ubah. Jadi terkadang musuh orang yang memusuhi kita itu menjadi guru kebaikan untuk kita di masa depan. Jadi jangan semuanya dimusuhi, didengarkan saja dulu. Kemudian kita mungkin selama ini sering bersolawat untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasul. Tapi Bu, ya, benar kata Rasulullah itu. Setaat apapun orang di masa depan beribadah, sholat, bersolawat, nilainya sama dengan tidurnya sahabat. Bayangkanlah Bapak Ibu, sehebat apapun kita ibadah di zaman sekarangnya, itu bandingannya sama dengan tidurnya sahabat. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah itu bukan dalam hal bersolawat saja kepada Rasulullah, tapi lahir batin. Apapun mereka lakukan, korbankan untuk Rasulullah SAW. Bahkan ibu-ibu pada zaman Rasulullah itu, Bu, ya, ada di sini dikisahkan. Selesai perang, orang semua menunggu keluarganya. Tapi ibu yang satu tidak, Pak. Bagaimana dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah baik-baik saja? Atau orang menjelaskan, Bu, waktu perang tadi suami kau meninggal, tidak diajukannya, Pak. Rasulullah sehat atau enggak? Selamat atau enggak? Tidak ada orang menjawab. Datanglah rombongan satu lagi. Bu, anak ibu meninggal dalam perang, Bu. Rasulullah selamat enggak? Datang lagi, Bu, saudara ibu meninggal. Rasulullah gimana? Tetap Rasulullah terus yang ditanya, ya, Pak. Sampai ada orang mengatakan Rasulullah selamat. Bertemu dia sama Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Rasulullah, apapun yang terjadi musibah menimpaku tidak akan jadi masalah kepadaku selama engkau baik-baik saja. Musibah yang lain kecil bagiku ya Rasulullah, asalkan engkau baik-baik. Nah, itulah kecintaan mereka kepada Rasulullah. Dan kita tidak akan mampu mencapai cinta yang seperti ini. Karena zaman semakin berubah, Pak.
kepentingan kita semakin banyak. Orang baik berubah jadi jahat. Kan zamannya sekarang nih, pagi beriman, sore dah kafir balik. Itu malam beriman, pagi dah kafir balik. Macam-macam itu bolak-balik. Susah kita jadi untuk meraih betul-betul mencintai Rasulullah, jiwa raga kita untuk Rasulullah itu memang sulit. Tapi kita terus berupaya, paling tidak menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah saja, itu sudah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingat Bu ya, para sahabat Rasulullah SAW itu dalam melindungi Rasulullah itu saking apanya berlomba-lomba untuk supaya bisa mendekat kepada Rasulullah, mengerjakan apa yang Rasulullah ridhoi. Kita ingat waktu Rasulullah di Madinah, ya, baru sampai di Madinah Pak, itu semua orang kaya di Madinah menawarkan rumahnya. Ya Rasulullah, di rumah saya saja, rumah saya lapang, pokoknya di dalam rumah itu enak, makanan oke, apa semua Pak menawarkan. Tapi kata Rasulullah, biarkan ontaku ini yang berjalan. Di mana dia menderum, di mana dia berhenti, disitulah aku tinggal. Rupanya justru di rumah siapa Bu? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah kecil Pak, kayu. Nah, disitulah onta itu menderum. Jadi semua orang puas hatinya Pak, karena onta yang memilih, bukan Rasulullah. Itu cara Rasulullah supaya orang tidak tersinggung Pak, biarkan onta ini berjalan. Nah waktu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini Bu, kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, kau di atas saja, biar kami yang di bawah. Oh tidak, nanti datang tamu payah, kata Rasulullah. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari yang payah tidur di atas Pak. Berdua suami istri dia tidak mungkin bisa kita tidur. Di bawah ada Rasulullah, kurang ajar betul kita rasanya. Akhir dipilih tempat yang di sudut supaya jangan sampai dia berada di atas Rasulullah Pak. Duduklah dia berdua sama istrinya tidur. Sampai besoknya dia memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di atas saya tinggal, tidak bisa tidur kami malam kalau kau ada di bawah. Itulah cinta. Setiap hari dia kasih Rasulullah makanan, dan di mana jejak tangan Rasulullah, di situ dia makan Pak. Jadi tungguin dulu Bu. Dikasihnya makan, setelah Rasulullah makan, nampak di mana jejak tangan Rasulullah, di situ dia makan. Jadi orang-orang yang melakukan hal seperti ini jangan dibilang terlalu berlebih-lebihan. Memang seperti itulah Pak. Kan ada kalau murid-murid pesantren sama gurunya Bu, itu sudah guru ceramah tuh Pak, yang diintai air minumnya Pak. Diintai air minumnya tuh Bu, bersisa selesai langsung. Jadi jangan itu dikatakan berlebihan. Karena sahabat Bu memperlakukan Rasulullah, juga sahabat memperlakukan orang yang berilmu, itu mereka memang berbeda. Seperti antara paman Rasulullah dengan Zaid bin Haritsah, Zaid bin Sabit. Kenapa Bu? Zaid bin Sabit ini ulamanya para sahabat, penulis wahyu, ditunjuk oleh Rasul. Abdullah bin Abbas paman Rasulullah Pak. Begitu dia melihat Zaid datang, langsung dikejarnya Bu, dipegangnya tali kuda Zaid. Kata Zaid, jangan paman, kau adalah kerabat Rasulullah, jangan. Kata Abdullah bin Abbas, kata Abbas, inilah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghargai ulama kami. Nah, keluarga Rasulullah menghargai ulama. Zaid cerdik dia Bu, turun dia, disalamnya tangan Abbas, kemudian diciumnya Pak. Terkejut Abbas, mengapa kau lakukan ini? Begini pula kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghargai keluarga. Jadi ketika orang mencium tangan habaib, jangan dibilang berlebih-lebihan Pak, karena Zaid pernah melakukan hal itu. Tapi ketika orang melakukan hal ini sebagai tanda cintanya, itu tidak menjadi masalah. Begitulah Bu ya, bagaimana kita akan bisa menyaingi para sahabat Rasulullah, tapi Rasulullah kasih kebahagiaan untuk kita. Apa kata Rasulullah ketika ziarah kubur? Assalamualaikum ya darul qaum. Selamat untuk kalian perkampungan orang muslim.
Insya Allah, kata Rasulullah, kami akan menyusul kalian. Sudah itu, kata Rasulullah, sangat ingin aku bertemu dengan saudara-saudara. Kata sahabat, kami ini kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Bukan. Saudaraku itu umat Islam yang belum datang saat ini. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi beriman kepada aku. Nah, itulah kabar gembiranya untuk kita. Bagaimana kau nanti di akhirat ya Rasulullah membedakan mana yang saudaramu dan yang tidak? Kata Rasulullah, sulitkah kalian mencari kuda yang warnanya putih di tengah kuda yang berwarna hitam? Tentu tidak, Rasulullah, mudahkan. Begitulah nanti aku menandakan yang mana saudaraku dari bekas wudhu mereka. Dikasih kita berita gembira bahwa kita ini adalah saudara-saudara Rasulullah, orang Islam yang belum datang pada saat itu. Kemudian apa lagi kata Rasulullah menggembirakan kita ini? Akan datang suatu masa kesabaran sama dengan menggenggam bara api yang sangat panas. Siapa yang hidup di masa itu, pahalanya 50 kali sahabatku. Inilah zamannya. Fitnah menjadi-jadi. Jadi orang jujur dihina orang. Benci orang sama orang jujur, Pak. Di kantor aja, Pak, benci orang sama orang jujur, Pak. Kadang bisa menghancurkan rezeki, dia dianggap, Bu. Orang yang salah dibela-bela, orang yang jujur dimusuhi. Inilah zaman. Tapi kata Rasulullah, siapa yang sanggup sabar pada saat itu, pahalanya 50 kali sahabat. Wah, itu pula ngeri ya. Berhasil, Bu, 50 kali sahabat pula pahala. Jadi itulah kegembiraan yang diberikan Rasulullah kabarnya kepada umat Islam di masa sekarang. Karena memang ini fitnah zaman yang cukup kuat. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan untuk menghadapi zaman yang penuh fitnah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.